seperti kapal abang bilang. Ketika ini ombaknya tuh besar gitu, janganlah pernah berpikir untuk lompat dari kapal tuh abang bilang. Karena sebesar apapun masalahnya, ketika kita keluar dari kapal itu hanya kematian yang ada abang bilang. Karena kan yang namanya laut tuh kan ngeri gitu bandasnya gitu. Nah jadi mungkin maksud dari kapal itu entah itu permasalahan, entah itu bentrok atau gimana, ya semoga kita bisa air dan api gitu. Halo sahabat Harmoni, jumpa lagi di channel YouTube kita Harmoni Official. Nah, kali ini sahabat Harmoni, kami lagi mengundang bintang tamu yang viral kemarin, artis yang nikahan kemarin, yaitu Kak Wilda dan Bang Ade. Ya Allah, jadi artis gitu. Enggak. Semoga hubungan pernikahan Bang Ade sama Kak Wilda itu langgeng sampai kakek nenek, sampai tua, sampai mau memisahkan ya Allah. Amin. Terima kasih. Nah, sekarang selamat datang di Rumah Harmoni Podcast. Jadi kami kali ini Aulia sama Anang mau nanya-nanya sama Bang Ade sama Kak Wilda, gimana nih awal ketemu sampai bisa pernikahan kayak gitu Bang. Soalnya kan kami anak-anak muda ini kami butuh juga lah apa tuh namanya itu? Asupan. Kami juga butuh asupan, kami butuh apa namanya kalau untuk Semangat dah. motivasi muda, gimana caranya bisa langgeng sampai menikah gitu, hubungannya langgeng sampai menikah. Bisa Abang ceritakan untuk kami? Halo sahabat Harmoni. Oh iya, kenalin dulu. Iya, kenalkan dulu lupa. Iya. Udah kenal soalnya kami, cuman sahabat Harmoninya belum kenal, maaf ya sahabat Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera bang gitu ya, Bang. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah saya diundang nih di tempat di tempat istri bekerja. Nah jadi ini ya hanya sharing-sharing gimana tentang perjalanan dari pacaran hingga sampai menikah gitu. Oh, berarti Abang pacaran dulu. Iya. Oh. Nggak mungkin langsung jadi kan. Iya kan Bang? Lanjut Bang, terus? Ya kalau ceritanya sih mungkin ya awal kenal gitu sama Wilda kan, ya lumayan panjang sih, 1 tahun 8 bulan lah, hampir 2 tahun juga gitu kan. Nah, terus ya mungkin awal kenal itu dari line sih. People Nerbi. Tipe nearby. Terima kasih. Nggak nyangka serius. Line yang hijau Sumpah. kan? Iya. Dari itu sosial Nah, media. jadi mungkin kan ya Terima dulu kasih, kan, Line. dulu kan zamannya kan kayak gitu tuh. Benar. Zaman 2000 berapa tuh ya masih apa lah orang dari Line itu kan, ya mungkin kan ya iseng-iseng gitu kan. Lagian memang kan dari lihat wajah kan manis gitu. Bang manis banget artis kami nih. Ini manis gitu kan. Aduh, malu pakai deh gua. jilbab gitu kan. Nampak sih auranya tuh gitu ya. Awalnya tuh ya chat-chatan. Nggak mau lihat. Malu gue. Chat-chatan gitu kan ya. Terus WA, terus pindah ke WA juga gitu, nanya kerja di mana. Mungkin Ade dulu ini belum masih di XL gitu ya. Perjalanan cintanya tuh udah pindah kerja juga gitu. Dari di XL Bang Ade. Iya. Dari XL awalnya, sekarang udah di Tri gitu. Nah, terus dari nanya kerja, Wilda kerjanya di Harmoni, di tentang arsitek gini gitu kan. Bagus lah, tanya juga kan anak mana, kuliahnya di mana. Rupanya tinggalnya di Sri Kandi. Terus kuliahnya S1 juga gitu kan ya. Ya bagus lah kalau perempuan gitu kan, sekolahnya S1 juga gitu. Nah, terus awal-awalnya tuh ya WA-WAan. Ya nampak sih batu dia nampaknya baik gitu kan ya, selain ngingetin sholat juga. Islami. Malu banget deh sumpah. Ingetin sholat Abang terus. Nah ya jadi
jadi gitu sih, baik sih anaknya gitu kan. Ya terus ya itulah akhirnya jumpalah di titik bertemunya gitu kan kalau udah dekat tuh kan minimal kan ajak ketemu dulu lah gitu kan, karena kan kita pengen yang serius juga, karena kan dibilang umur sih udah mapan lah mungkin. Udah nggak sama lagi cinta Iya. monyet kan. Tanya By the way, ini umur abang berapa? abang lahir tahun 94, jadi sekarang umurnya 28 dan 29 ya. Beda setahun. Nah ya, jadi Wilda pun tanya juga kan kelahiran tahun berapa, dia 95. Jadi beda setahun, karena udah tahu lah tuh kalau tipe-tipe cewek udah 95 tuh pasti udah nyari yang serius juga gitu kan. Benar. Nah jadi itulah akhirnya berjumpa lah gitu sama Wilda. Ya awalnya jumpa ya tuh jemput ke rumah gitu kan. Tapi dari awalnya tuh ya, dari awal tuh udah lama juga tuh. WA udah berapa bulan ya baru bisa jumpa Udah ya. lama sih. Oh. Udah berapa? Wilda susah sih diajak jumpa dia. Karena mungkin Sibuk. karena kan kalau Bukan yang sibuk sih. kalau yang berlian ini kan memang agak susah Iya. dia. Jual mahal, jual Gak mahal. gampang kan gitu. Ya Allah, berian dong. Gitu kan di ini susah juga ya dia jumpanya ibaratnya cari cara terus usaha terus, karena kan yang namanya usaha itu kan pasti nggak mengkhianati hasil gitu ya. Betul. Nah jadi terus usaha akhirnya ya itulah bisa lah jumpa akhirnya sama Wilda gitu. Terus di situ tuh udah gombal-gombal juga. udah gombal-gombal juga sih, karena kan Wilda kan dia katanya aku nggak mau main-main katanya, aku juga mau yang cari yang serius gitu kan. Dan Ade pun ibaratnya tuh pengen buktiin juga gitu kan. Udah berapa bulan ya WA sama Wilda ya, ada hampir 4 bulanan, itu kan udah lama juga tuh kalau termasuk PDKT kan, udah hampir mau setengah tahun kan baru bisa jumpa gitu. Iya sih. Nah terus akhirnya ya abang yakinin Wilda nih kan, ya ini abang bawa bunga gitu. Oh, yang diceritain kakak. Iya, Ini jadi- pakai bunga terus. Jadi kan namanya kita serius kan, kan Ibatu buktiin gitu kan, ibaratnya tuh mau nembak Wilda gitu, mau jadi pacarnya gitu kan. Karena kan hanya sekedar omongan itu aja kan, ibaratnya tuh gimana ya, nanti kayak Bullshit. bullshit gitu nanti kan. Shit. Nah, makanya jadi memang sengaja tuh mau TW ke rumah dia, beli bunga dulu bentar. Pantas Kak Bila kemarin waktu kita jalan tuh, ih siapa yang mau beliin bunga? Ternyata banyak kenangan bunga. Iya. Ini minum bentar ya. Oh, boleh. Minum. Minum aja dulu. Salah. Salah dong. Tapi emang kesan pertama paling ngena itu memang bunga sih. Parah perempuan kalau dikasih bunga mah. Melting. Ah, ngeri Enggak sih. pink sih, yang merah bunga. Kalau merah tuh artinya udah cinta tuh. Udah cinta. Kalau putih itu putih tulus ya. Ya mungkin karena baru kasmaran ya, makanya milihnya merah warnanya. Kalau hitam bang, kalau hitam. Hitam mati deh. Hitam itu Wildanya yang aneh, apa maksudnya? Apa maksudnya kok hitam Kena santet ya. dikasih? Apa nih? Ini Ayam bunga apa? cemani pula nanti yang hitam. Nah jadi itulah karena ngebuktiin kan ya Ade pengen serius kan. Ade beli bunga dulu sebentar sebelum ke rumah Wilda gitu. Terus Ade ngasihnya tuh bukan pas baru tiba gitu. disetting dulu. Iya, disetting dulu. Jadi kan ya awalnya karena baru kenal kan ya ngajak makan bakso. Ya. Ada produser juga rumahnya. Karena kita kan kalau Enggak, dinilai YouTube aja yang ada kalau produser. nilai cewek kan, kalau awalnya tuh kan kita aja di tempat apa sederhana dulu gitu. Abang pengen tahu kayak mana dia nih anaknya kalau abang bawa ke tempat yang sederhana gitu kan. Nguji. Nah ya karena kan abang kan sama dia kan namanya baru pertama kali gitu. Iya, betul. Dan abang pun pengen mau ngajak dia serius juga, makanya abang bawa dia ke tempat yang biasa gitu. Dan Wilda pun alhamdulillah dia bilang gini, Wilda suka kok tempat-tempat yang sederhana kayak gini. Mak ini anak ini makin bagus nih. Nah jadi kayak gitu. Karena kan yang namanya kita mau nyari yang serius kan, kalau bisa kan kita tahu dulu kayak mana karakter dia gitu. Karena kan nggak usah langsung di tempat mewah gitu. Karena kita harus tahu dulu dia tuh kalau dibawa tempat sederhana gimana perilaku dia gitu. Nah, rupanya dia enjoy aja gitu kan, dan ya tentu namanya enjoy tentu kita senang lah, berarti dia ini memang nggak matre gitu atau Nggak tinggi gimana. gengsinya, Nah, ya ya. nggak tinggi gengsinya gitu kan. Nah, habis itu bawa tempat bakso gitu ngobrol-ngobrol.
Alhamdulillah rupanya Wilda tuh tahu pula tempat Bude itu. Bakso Udah Bude. satu tempat dong. Satu tempat. Iya di jalan Kartini itu. Karena Enak dulu banget abang parah sering pangsitnya. Enak. iya sering juga sama keluarga makan di Makanya sana. jodoh orang itu. Jodoh. Iya rupanya dia tahu ini tempat Bude bang ya. Oh iya abang bilang. Oh jadi Wilda sering kesini dulu sih. Sering katanya kan. Oh iya sini enak Wil abang bilang kan. Iya dan Wilda pun menikmati gitu kan makannya ngobrol santai gitu. Nah habis itu ya itulah gitu kan. Habis itu ngomong santai gitu ya nanya karena baru jumpa gitu kan. Ya kenalan ya gini nanya kuliah kerja di mana karena kemarin kan nanya kan cuma dari WA aja. Nah ini udah real ya udah nampak orangnya. Oh ini rupanya Enggak hanya via phone dong cuman pastinya. yang pasti memang sesuai sih dengan fotonya manis. Tetap manis, tetap Kadang manis. kan ada tuh dari fotonya bagus kan pas jumpa ya. Kaget Ampas kita. kayu ya bang. Enggak rupanya edit rupanya. Iya, kita pengen filter, ketebalan iya, filter. filternya ganas Beauty rupanya plus gitu. lu. Ya Allah banyak tuh. Itu mah gak jadi kan, rupanya sesuai sih gitu kan. Nah terus ngobrol-ngobrol gitu. Habis itu ya karena kenal sama Wilda baru segan pulang lama-lama sama orang tuanya karena jemput dia pun di depan rumah gitu kan, bukan di tepi jalan. Oh iya, bukan depan kan. Ganteng doang yang penting yang panggang. Iya lagi. Ya gitu Ya jadi pula ya. pamit sama orang tua Wilda gitu kan. Nah jadi habis itu pulang lah gitu kan karena udah mau jam 9:30 kan karena segan gitu kan lama-lama. Nah di jalan itu tuh abang ngomong sama Wilda, Wil ini abang mau buktiin abang serius gitu kan. Nah dia bingung kan. Gitu dia bingung gitu kan, buktiin gimana apa bang katanya ya kan abang kan dari beberapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu abang pengen nyari yang serius juga. Abang bilang ya mungkin kalau dari kata-kata kamu nggak percaya gitu. Abang bilang kan ya ini abang tadi mampir beli bunga khusus untuk kamu bang bilang dia. Terus abang ambil di belakang dia kaget gitu. Jadi abang serius katanya. Wilda pun kaget juga gitu. Habis itu ya dia kaget gitu kan beneran nih, dan abang sebagai laki-laki tentu meyakinkan gitu kan karena dari Iwil tuh memang sifatnya memang baik, dari cara ngomong dia kadang kita kan aura tuh kan disayung terus. Iya, pengantin baru ini. Masih bunga-bunga. Tapi dari awal sampai sekarang tuh emang Emang tetap sama. tetap sama ya Allah. Kalau Rasanya. bisa sampai maut memisahkan lah ya. Amin ya Allah, semoga kami dapat jodoh gitu. Masih lama. Iya, Masih lama. Ingat umur ya. Iya. Cari duit dulu. Berkarir dulu adik-adikku. Terus Bang, Itu jaraknya berapa lama tuh bang? Dari abang kenal udah ketemu ke lamaran? dari ketemu lamaran itu tuh bang setahun 5 bulan, hampir setahun setengah. Itu setahun setengah makannya di tempat bakso tuh aja. Oh, dapat. Itu kan baru awal. Karena kan nilai karakter. Iya, Ade kan pengen ngenilai Wilda tuh gimana kalau dia diajak di tempat yang sederhana gitu. iya. Nanti lanjut sampai cerita sampai selesai nih. Iya, jadi Iya kita, dong. kita step-step. Oh iya. 1 jam diladenin bang. Iya, 1 hari nggak apa-apa juga nih. Konten abang part 1, part 2, part 3 pakai part. Panjang nih. Banyak 1 tahun kan. Perjalanan cinta. Panjang ya. Berarti abang tuh untuk ke lamaran dulu tuh 1 tahun 5 bulan pacaran dulu. 1 tahun, iya 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 Cuman bulan. itu cuman sebulan nikahnya. Kan lamaran tuh. Kan berapa ya? Selang sebulan 90 hari nak Wil. Desember kan bang? Abang lamaran? Dari Bulan tunangan kan? 11 ke bulan 2. Iya tunangan kan bulan 11. Nah bulan 2 nikahnya cuma 3 bulan tuh. Iya 3 bulan. Tapi 11-nya 11 akhir. 2 tahun sih kalau dihitung pacaran kita enggak? Udah dekat bang. Ya Tuhan, kalau menurut kakak tuh ini kan cerita dari versi abang. Jadi versi kakak gimana? Pengen tahu juga lah, udah sebagai cewek juga itu cowok. Kalau kesan kakak sih pertama kali ketemu Bang Ade kan,
itu abang pasti udah jelasin kan, memang paling payah buat diajak jumpa. Kenapa? Mungkin pernah trauma juga sebelumnya sama laki-laki juga. Terus kayak pengen apa sih, aku nih udah tua juga gitu kan, kenapa sih aku kan belum nikah nih, aku pengen cari yang serius aja deh, nggak usah pacaran gitu pengennya. Jadi ketika Bang Ade tuh sering ngajak jumpa tuh kayak ada perasaan nggak yakin gitu loh. Tapi setelah dia datang terus bawa bunga, perempuan mana sih yang nggak, aduh ya Allah, dikasih kejutan gitu. Apalagi Bang Ade juga hal-hal kecil tuh dibuatnya jadi spesial gitu, jadinya momen gitu. Seneng sih Bang Ade tuh, bisa dikatakan tuh dia tuh sering banget ngasih bunga, makanya tuh seneng gitu sama Bang Ade. Jadi Wilda tuh memang tipe orang tuh yang suka kayak dikasih boneka, bunga itu tuh suka. Itu tuh naluri perempuan emang seperti perempuan itu. kayaknya memang kayak gitu Iya kan, sih. memang kayak seneng. Terus Bang Adenya juga baik sama orang tua. Kalau misalnya dia bisa sopan sama orang tua kita, dia bisa masuk sama orang tua kita seneng, ya orang tua aja tuh dia bisa dapetin hatinya, apalagi anaknya. Masuk ngeri Tua sih. dulu berarti kuncinya. Iya, orang tua dulu gitu sih menurut kakak. Sebenarnya kalau untuk kelahi kayaknya kita nggak ada kelahi ya, nggak? Oke, ada ya. Cuman yang namanya Yang masalah, masalah Hubungan tuh pasti nggak ada yang mulus-mulus Enggak, aja. yang maksudnya tuh kelahi yang sampai putus tuh memang nggak ada, tapi kalau masalah ada. Kalau masalah pasti ada. Tapi yang terkeluarkan kata untuk putus tuh insya Allah nggak ada. Kayak pegadaian ya Kak. Iya. Menyelesaikan masalah tanpa Tanpa masalah. putus gitu. Tapi kalau masalah tuh pasti ada. Dan Wilda senengnya Bang Ade tuh, dia tuh dewasa, suka kali ceramah gitu kan, ngasih tahu, nasihatin. Karena mungkin pengalaman Bang Ade juga di teman-teman kerjanya tuh lebih besar kan dari Bang Ade, lebih jauh umurnya di atas Bang Ade. Jadi dengan hidup itulah mendewasakan diri Bang Ade tuh, yang dia bakal ngajarin ke kakak. Misalnya nih kami ada masalah nih, kali ini mungkin masalahnya tuh datang dari kakak gitu. Jadi dijelasin, dinasihatin, oh kayak gini nih caranya, dan mencoba berubah. Saling nutupi apa ya, saling nerima satu sama lain, kekurangan, kelebihan ya. Iya. Gitu. Kan kami ini, kita di Harmoni kan masih ini semua kakak yang buka jalan kan gitu. Iya, Jadi buka jalan kita gitu, udah paling minta tua juga. edukasi juga ya kan, untuk yang selanjutnya gitu. Gimana sih Kak perasaannya sebelum menikah itu pas abang hijab kabul gitu? Kalau itu ya mungkin kan semua laki-laki deg-degan lah gitu. Karena kan yang namanya hijab kabul tuh kan Sakral. dengar yang udah pernah teman abang kan, karena kayak dicabut masa lajang kita tuh, kayak ada arwahnya lah gitu yang terbang gitu. Itu masa lajang ya, bukan nyawanya. Masalah Nah gitu, karena kan pas hijab kabul tuh aku terima nikah Wilda Yuda Putri itu gitu kan. Nah jadi itu kayak seperti ada dicabut lah gitu, yang Bertambah kayak, tanggung jawab Bang. ya kayak kita hura-hura sama kawan kan, mungkin agak dikurangin gitu. Kalau umpah sampai enggak pun enggak juga, karena kan abang udah bilang juga sama Wilda kan, karena kita nikah ini bukan untuk seperti kita tuh ada pengikat di leher tuh gitu. Karena kan si Wilda kan pernah bilang, bang besok Wilda kalau udah nikah, teman Wilda tuh takut gini, nggak bisa berteman sama Wilda lagi, kata ibarat tuh kan. Atas izin suami kadang dikekang gitu kan, langsung abang dengan senyum aja jawab dia kan, Will, abang bilang, abang jelasin, kita nikah itu bukan yang seperti itu, bang bilang. Abang selagi itu hal yang positif, abang bilang kan, ya abang nggak akan kok larang-larang kamu sama teman kamu, bang bilang. Emangnya kita nikah itu untuk memutus silaturahmi dengan teman, abang bilang. Abang nggak kayak gitu orangnya. Mungkin di luar sana, abang bilang kan, ada orang yang seperti karakter orang yang ibaratnya tuh istrinya nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh Dikekang ya, Bang? Iya, dikekang kayak gitu. Itu posesif kali itu nggak perlu, bang bilang. Bahkan orang yang semakin dikekang itu semakin ngeri Brutal. dia nanti apanya gitu. Berbohong. Nah ya jadi timbul berbohong nanti gitu. Nah jadi Wilda kan senyum, dia langsung langsung gimana ya? Langsung bahagia dia, oh ya, senang dia gitu, alhamdulillah. ibaratnya suami dia tuh nggak ya seperti yang lain-lain gitu. Karena dari awal, karena kita kan kalau nikah ini kan didiknya dari awal gitu. Karena kalau udah kelamaan nanti udah basi dia gitu kan. Makanya tuh jadi pernikahan tuh didiknya dari awal. Jadi Wilda pun udah tahu gitu sistem karakter suami itu dia kayak mana gitu. Nah jadi intinya makanya abang bilang kita nikah itu bukan untuk memutus silaturahmi kita dengan teman, abang bilang. Nah Sana. Ngeri.
Enggak salah dia, Alhamdulillah. Lain-lain. Gimana nih nggak kelepek-kelepek diginiin terus tiap hari. Tiap hari parah sih kalau misalnya nih kayak ada masalah gitu kan. Masalah kan gak hanya di rumah, di kantor atau dimanapun. Kadang hal sekecil apapun, kadang perempuan tuh bisa baper nggak sih? Benar. Sama temen pun kadang bisa baper. Tapi kalau misalnya ngobrol ke Bang Ade, ngasih tahu isi hati ke Bang Ade tuh kayaknya tuh lega aja gitu kan. Dia tuh ngasih tahu kayak Pak Guru sih jatuhnya. Dan gak nyangka alhamdulillah emang jodoh kan sekarang jadi suami gitu. Rumah lagi ternyaman. Keren. Karena Wilda selalu bilang itu abang ngeri kali kalau ngomong atau apa ya, mungkin kayak mana Wil ya, mungkin kehidupan yang mengajarkan itu semua abang bilang. Karena kan kalau kita berteman sama orang yang lebih jauh wawasannya dari kita itu kita pasti ngikut abang bilang. Karena setiap apapun ucapan dia itu kan minimal otak kita ini kan dia tuh kan merekam gitu. Yang baik kita ambil, yang buruknya kita buang gitu. Nah jadi sisi pengalaman sih ya, jam terbang sih yang ibaratnya tuh ya alhamdulillah mungkin dikelilingi orang-orang yang dewasa itu sangat ngeri gitu ibaratnya gitu, tebak bawaan sama adik. Alhamdulillah. Nah gitu. Iya, itu yang perlu. Perjalanan hidup orang lagi kan beda-beda kan, Bang. Nah ya gitu. Dia bisa ngambil petik hikmahnya sendiri-sendiri, Nah, tergantung iya. sudut pandang masing-masing juga. Nah ya benar apa kayak gitu. Jadi ibarat tuh dia ngomong, oh ini bagus ya kan. Jadi kita ambil gitu. Kadang ada juga sih yang nggak bagus gitu kan, tapi itu nggak usah kita dengerin gitu. Iya, tapi tetap jadi teman kan nggak apa-apa juga. Nah ya walaupun memang dia- nggak apa-apa, kita kan teman itu kita nggak memandang dia jelek atau buruk, atau yang penting kita berteman gitu. Ibarat tuh kan kita bisa ada batasannya gitu. teman itu juga ada batasannya, misalnya kan masih muda gitu kan, takutnya nanti salah jalan salah gitu. pergaulan. Yoi. Yoi. Iya, apalagi anak kecil masih muda. Itulah. Pengalaman ya, Pengalaman. Tuh yang terakhir nih Bang. Apa yang bakal Abang lakuin ke depannya buat mempermanis hubungan Abang? Asik. Harapan lah jatuhnya. Ya Bermanis. mungkin Semanis kan- siapa? Semanis kakak lah. mungkin masa pacaran sudah dilalui gitu sama Wilda ya, masa tunangan sudah dilalui, baik buruknya segala macam latar belakang. Nah yang namanya pasangan kan nggak mungkin baik terus gitu kan. Ya itulah kitanya, namanya kita nikah tuh kita harus siap menerima sifat buruknya pasangan kita, baik buruknya gitu, dan kita telan gitu ibaratnya tuh, karena kita kan sudah memilih untuk hidup sama dia selamanya gitu. Nah dan mungkin kan itu kan sama-sama kasih dan sayang gitu kan. Ya pas menikah itu kan ya pas di kamar gitu sama Wilda gitu kan, ini kan udah suami istri nih. Suami istri lah, konteksnya please. Abang mau meyakinkan dia gitu, Will, ini pernikahan kita nih mungkin ini yang terakhir lah dalam hidup kita, abang bilang kan. Amin. Amin ya Abang Allah. seperti mungkin orang tua Wilda masih hidup, keduanya ibu dan ayahnya gitu kan. Orang tua abang kan, ayah abang udah meninggal tuh 2016. Abang ngomong sama Wilda, semoga perjalanan cinta kita nih seperti ayah dan ibu abang ya, cuman maut yang memisahkan abang bilang. Bukan dari orang ketiga atau apa, dari Allah yang memanggil, abang bilang kan. Nah jadi abang ngomong sama Wilda dari hati ke hati gitu kan. Mungkin suatu saat entah di barat itu kan orang udah bilang tuh 5 tahun pernikahan itu apanya gimana, iya benar. terus udah 10 tahun gitu kan. Abang udah ngomong hati-hati sama Wilda sambil tatapan matanya gitu kan, ketika ibaratnya tuh kita seperti kapal, abang bilang, ketika ini ombaknya tuh besar gitu, janganlah pernah berpikir untuk lompat dari kapal tuh, abang bilang, karena sebesar apapun masalahnya, ketika kita keluar dari kapal itu hanya kematian yang ada, abang bilang. Karena kan yang namanya laut tuh kan ngeri gitu bandasnya gitu. Nah jadi mungkin maksud dari kapal itu entah itu permasalahan, entah itu bentrok atau gimana, ya semoga kita bisa air dan api gitu. Contohnya kalau abang api dia airnya, contohnya dia api abang yang airnya gitu, saling melengkapi gitu. Jadi intinya sebesar apapun ombaknya, Hadapi sama-sama. tolonglah jangan sampai berpikir untuk lompat dari kapal, abang. Nangis aku Sedih. Sedih kan, apalagi aku yang dengerin Bang Ade ngomong itu tiap hari. Ya Allah, Masya Allah. Aku tuh kayak ngerasa, ya Allah, Bang Ade tuh kayak dewasa banget gitu. Gak nyangka dapat suami yang dewasa gitu. Mungkin waktu sih sama perjalanan hidup.
Cocok kali udah. Kalian mau nanya yang terakhir. Terakhir lagi nih. Terakhir lagi nih. Tadi dari Anang terakhir, sekarang dari Aul yang terakhir. 2 jam diladenin nih. Apa tuh? Yang ini siap pernikahan yang perjalanan honeymoon kemarin. Bisa lah ya. Abang kemana? Ke Sumbar ya? Iya, Iya, ke Sumbar. ke Marawa Beach Club. Itu permintaan Wilda sih. Gimana suasana di sana, Bang? Gimana kalau misalkan udah jadi pasangan suami istri pergi berdua liburan? Pasti beda kan bang. Pasti beda Itu banget. yang lebih gilanya lagi ya. Kita nggak apa-apa bicara Yang gila-gilaan, yang nggak apa-apa. lebih gilanya lagi ya, yang gila sama lucu ini Sama aja. sama sih mungkin kalau cerita Abang sama Wilda yang untuk honeymoon ini gitu kan. Ya memang abang pandai naik mobil, mungkin abang hitung sudah 10 tahun ada lah mungkin kan, dari zaman ayah abang masih ada. Cuman nggak pernah yang bawa mobilnya sampai ke Sumbar gitu. Biasanya bobo digonceng Iya, terus. jadi- Biasanya abang-abang yang bawa. Lucu, jadi abang pun kan pas mau honeymoon ini deg-degan juga gitu. Kadang kakak nanya juga kan, Dek, kamu bisa bawa mobil ke Sumbar? Perasaan kakak nggak pernah lihat kan, ya kan pas ke kampung mau tidur terus. Kampung tidur. Ini mau nikah nih, ibarat sehari 2 hari mau nikah itu karena kan Wilda kan pengen honeymoon juga katanya kan. Nah, dia pengen ke Marawa Beach pula tuh yang paling jauh tuh di pantai Apa Preman, loh? pantai air manis gitu kan. Jalannya curam. Oke, jadi ya itulah di pas mau 2 hari mau menikah itu kan sama Wilda kan, karena kan kakak kan nggak tak, karena yang namanya kita keluarga lah ya, kadang kan namanya setiap tahun itu kan setiap Idul Fitri itu kan pulang kampung tuh, jenguk kampung gitu kan. Nah jadi itu abang tuh selalu tidur gitu karena yang bawa mobil abang ipar, abangnya adik kandung gitu kan. Kadang ada sih orang tuh suruh bawa gitu kan, cuman udah mau dekat pula gitu, jadi tanggung gitu, jadi tidur terus pas apa tuh Di perjalanannya. iya, belum tahu tuh jalan lintas tuh entah gimana bentuknya gitu kan. Ya kalau insya Allah kalau Pekanbaru, Siak atau Bangkinang bisa lah gitu kan. Cuman kan kalau ke lintas Sumbar tuh kan terjalnya ngeri, jurang di mana-mana. Iya, kalau jalan Sumber tuh emang supir Batak yang bisa. Iya, supir Batak, supir Medan, supir Padang lah gitu kan. Berarti pas itu tuh abang jadi super Medan lah ya. Mana udah campur-campur tuh. Super Medan, super Minang, super Jawa semua. Karena memang belum pernah loh sama sekali, karena abang pun bingung juga kan bisa apa enggak kesana tuh. Wilda mintanya ke Marawa Beach pula paling ujung abang. Kebetulan kakak abang sebelum adik abang kan nikahnya kan bulan 2 tuh, bulan 12 kemarin kakak abang tuh dari Marawa Beach tuh pula gitu. Nah jadi tanya-tanya alamatnya dekat-dekat mana jalannya gitu kan. Nah dia pernah bilang Marawa tuh ngeri loh jalannya tuh, tanjakan, Curam loh, jurang serius. kiri kanan. Parah sih. Langsung agak drop juga gitu. Ya kalau ke Painan emang kayak gitu jalannya. Oh, parah Ngeri sih. gitu. Painan aja. Jadi makanya dia nanya Kak, tapi kalau dia ke Bukit Tinggi kakak yakin ade bisa lah katanya kan, nggak terlalu apa kali. Cuman kalau ke Marawa tuh lumayan loh, dia jalannya seram gitu ya kan. Apalagi kamu belum pernah sama sekali loh, belum pernah sama sekali. Jadi karena udah menikah gitu kan, udah menikah terus Wildanya yang namanya istri kan, yang ndak Kemauan kuatnya jadi istri. kuat gitu, yang mentalnya jadi lemah tuh jadi kuat gitu, nggak tahu kenapa gitu. Karena jujur sih abang nggak pernah loh bawa mobil sampai Payakumbuh, nggak pernah gitu. Jadi kan gasnya kayak mana ngagak-ngagak nanti kalau macet nih ya, kopling itu kan. Nah jadi karena Iwil minta ke Marawa Beach, ya udahlah abang buang semua rasa ragu-ragu abang tuh, abang bilang langsung terbang sana. dengan modal nekat gitu kan ya, jangan Google lupa. Map jangan lupa. Iya. Sangat berjasa Google Map, sumpah parah sih. Kalau nggak ada Iya, Google Map dari nggak Google nyampe Map aja kita. tuh, apanya Itu pedomannya. nggak dibawa ke semak-semak lain gitu. Kadang Google Map tuh emang agak lain. Agak lain kan? Agak lain. Kami ada agak cemas dulu sekali. Ada kan? Dibawa ke gang kecil Iya. yang cukup iya cuma kan? satu mobil. Bang Ade udah cemas dah pula malam gitu lagi. kan, karena kan di kampung orang itu. Iya. Nggak tahu pula jalannya kayak mana gitu kan. Ya cuman ya alhamdulillah rupanya sampai juga ke Marawa. Langsung ada videoan kan, kirim ke grup family kan. Ngeri katanya. Ngeri. Baru pertama kali loh bawa mobil ke Sumbar katanya. Bisa sampai juga ke sana ya. Ya itulah mungkin yang abang ambil hikmahnya dari sana tuh kan. Ya mungkin kalau udah istri yang minta itu kan udah nggak pacar lagi namanya. Yang itulah abang bilang, yang lemah jadi kuat, yang ragu-ragu jadi hilang gitu ragu-ragunya gitu. Ya itu sih memang pasti tiba di Marawa tuh memang bagus, gila ngeri. Marawa tuh lihat visit terakhir. Iya itu sebelumnya di balkon, di Bukit Tinggi Hotel Balkon tuh. Oh. Paling jalan-jalan ke tinggi apa Kalau aja Wilda sih begadang. mintanya yang viral-viral semua lah. Iyalah.
Tapi itu balkon keren banget. Iya, fotonya. keren Nanti fotonya. kami Fotonya gini share ya? nanti. Nanti kami share nanti foto-fotonya Kak Wilda, sahabat Harmoni. Masya Allah. Iya, pas kan udah sampai nih perjalanannya yang Kakak inginkan tuh ke Marawa Beach. Itu gimana perasaannya? Udah awalnya sumpah nggak tahu sih kalau misalnya Bang Ade ini nggak pernah bawa mobil ke Sumbar. Karena selama kenal Bang Ade, dia tuh selalu setiap tahun tuh selalu pulang kampung sama keluarganya ke Payakumbuh. Nah, pas di atas mobil ngandelin map, jadi nanya nih, abang nggak tahu jalan? Tengok aja lah Google Map. Jadi gimana dong perasaan? Deg-deg juga ngelihatnya jadinya kan. Terus pas dari Bukit Tinggi, pokoknya memang sampai nggak berhenti. Yang biasanya Wilda tuh di atas mobil tuh juga bobo tidur gitu kan, tapi harus matanya harus gini ya, harus melek gitu, harus lihat kondisi. Hampir Badu. belaga kambing juga. Ada juga. Ngeri ya. Iya, tapi yang Wilda senengnya gitu, Bang Ade ini dia bisa santai. Dia santai ketika hampir yang dari sini ke sini kita gini Kita kan. tabrakan gitu. Tapi Bang Adenya tuh santai ke belakang. Dia ngalah dengan kealasan Bang Ade, kita salah, kita harus mundur gitu. Nggak ada Ngambil panik. jalan orang gitu. Ngambil jalan orang, jadi nggak panik sih. Itu sih senengnya, walaupun perdana lah Bang Ade bawa mobil. Itu makanya besok kalau ke Sumbar sama keluarga tuh mobil tuh dibawa. Jangan tidur. Nggak, tapi sekarang kata Bang Ipar udah tamat gitu. Iya lah, udah hebat. Udah hebat. Udah jadi supir Batak dah. Baru sekali ya, hebat. Abang aja kesana udah 50 kali ya gitu, ibarat Adi Iya. kali udah sampai, hebat kemudian. Iya, udah ngeri sih. Biasa sih. ngeri. Tapi kami recommended juga dak kita keluarga Harmoni ke ini. Boleh sih, Marapa boleh sih. Keren Boleh sih. sih. Boleh sih, Pak. Tapi yang nyetirin Bang Ade ya. Iya, turun Bang Ade. Aduh. Langsung deg-deg Bang Ade lagi kan. Saya belum ada yang jadi supir Batak di sini, Bang. Tapi emang bener kurang tidur sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa kan sama ya. Udah liburan biasa. Di perjalanan atau kurang tidur? Kedua-duanya. Di sana tempur perang pula lagi kan. Pulang-pulang. Di sana lembur pula lagi. Banyak kan, capek tuh pasti. Capek sih Gila. parah. Kaki mau tangga lah ini. Pinggang. Pinggang. Gak bisa Pencok. di balkon, nggak bisa turun tangga. Minta gendong sudah rumah. Hai. Ini parah nih Wil, tuh kamu gak kerja, kalau kerja dia aja. Serius lah. Ya kayak nggak bisa jalan dia gitu karena udah apa mungkin bukan capek apa gitu. Di mobil. Di mobil. Kan Otaknya macet bang. macet. Macetnya ganas. Makanya Gak capek itu ya juga. Aduh. parah sih. Akhirnya terjawab juga ini. Udah cerita aja sih. Ya karena biasa ya nggak apa-apa Ya. lah. Iya, apa edukasi kan. Maaf ya guys, Podcast sudah halal. edukasi. Iya, yang udah halal senggol dong. Senggol dong. Mau juga lagi. Oh, juga lagi. Nah, jadi sahabat Harmoni, mungkin segitu dulu podcast kami sama kakak dan abang yang ya masih hangat-hangatnya lah ya, yang masih romantis-romantis, yang masih gitu. Iya, iri banget, cuman ya masih lama lah, kita masih muda. Kalau pagi Wilda itu mual. Iya. Terus ditanya kenapa Mi? Begadang kan dia. Dia tuh capek mijit aja. Iya. Dinas malam ya. Aduh, kena bisa jatuh di kamar mandi. Iya makanya akhirnya. Aduh. Astagfirullah. Orang bilang lap kamar mandi itu jatuh terus. Itu ditanya kenapa Mi? Begadang. Nah, sahabat Harmoni jangan lupa like, Komen dan subscribe.